Pernah nggak sih kita kepikiran bagaimana sih nasib para petani dan pedagang pasar di masa pandemi ini? Jika kalian ingin tahu, simak videonya. Meski Wali Kota Medan, Sumatera Utara telah mengeluarkan surat edaran tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3, aktivitas masyarakat di jalan utama Kota Medan masih tetap ramai. PPKM level 3 ditetapkan pasca lonjakan 3.296 kasus baru konfirmasi positif COVID-19 di Kota Medan dalam sepekan terakhir. Dimulai pada hari Rabu 9 Februari dengan 326 kasus. Setiap hari kasusnya terus meningkat hingga puncaknya pada Rabu pagi mencapai 777 orang. Saat PPKM level 3, kegiatan sekolah diwajibkan dilakukan secara hybrid, yaitu 50% tatap muka dan 50% daring atau online. Sedangkan bagi sekolah yang sudah ditemukan kasus COVID-19, diharuskan belajar online. Sehingga 19 sekolah yang murid dan gurunya telah terpapar COVID-19 harus menghentikan pembelajaran tatap muka. Pemko Medan mencatat sudah lebih dari 20 siswa sekolah terpapar COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi ini banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Bukan hanya masyarakat, melainkan pelaku usaha. Banyak sekali para pengusaha-pengusaha yang mengalami kerugian bahkan bangkrut di masa pandemi ini. Dan bukan hanya perusahaan-perusahaan yang besar itu saja, melainkan para pedagang-pedagang kaki lima ataupun juga para pedagang-pedagang di pasar. Dan kita tahu bahwa pandemi ini kapan sih akan berakhir? Kita tahu bahwa berita tentang COVID-19 ini simpang siur, kadang naik dan kadang juga menurun. Dan kita tahu bahwa makin banyak macam-macam dari virus corona itu, seperti contohnya yang sekarang sedang naik yaitu virus Omicron. Betul sekali jika kita harus beradaptasi dengan keadaan ini. Tentunya untuk para masyarakat ataupun juga pelaku usaha yang khususnya adalah para petani dan juga para pedagang-pedagang di pasar. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih keadaan para pelaku usaha yang berkecimpung di dalam dunia agribisnis. Rekan-rekan saya telah melakukan wawancara kepada beberapa pelaku usaha di pasar, khususnya yaitu pasar yang ada di Kota Medan. Kami juga ingin memberikan solusi melalui video ini, dan juga apa aja sih kebijakan dari pemerintah untuk membantu atau meringankan kesulitan yang dialami oleh para pelaku-pelaku usaha yang ada di pasar. Berikut adalah pembahasannya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu agribisnis. Menurut Jarkowi dan Sufri, agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian yang meliputi pengusahaan input pertanian atau pengusahaan produksi ataupun juga pengusahaan pengelolaan hasil pertanian. Dengan kata lain, agribisnis adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Dan jika kita search nih di Google, agribisnis juga disebut usaha niaga tani. Adalah bisnis yang berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan. Agribisnis juga adalah sebuah istilah teman-teman. Dari kata agri yaitu singkatan dari agrikultur yang berarti adalah pertanian, dan juga bisnis yang artinya adalah usaha. Oke, mungkin pengertian yang lebih singkatnya yaitu agribisnis adalah bisnis atau usaha yang berkecimpung dalam bidang pertanian atau pangan.
Menurut Ibu bagaimana keadaan pasar sebelum dan sesudah? Gimana Bu? Jualan sulit. Payah, sulit. Sulit payah ya Bu ya? Serem. Serem. Kalau itu kurang. Terasa ya Bu ya? Terasa kali. Kopi enak jualan semuanya kondisi kopi dari 3 sampai udah 10 tahun ini 20% belum kali berapa kali. Kalau kopi ini payah lah. Payah ya Bu? 40% lah turun. 40%. Nah, menurut Ibu nih, apakah harga distributor pada pengambilan ikan ini menaik atau menurun sehingga Ibu menjualnya ke konsumen itu juga naik? Menurun. Dijualnya pun menurun juga. Murah. Itu pun susah lakunya biar dijual murah. Susah ya Bu ya? Jelang bulan puasa naik. Naik ya. Jadi Abang untuk bagaimana Abang dengan harga jual Abang gitu? Naik juga atau gimana? Enggak lah, kalau bagi langganan tetap aja nggak normal lah. Normal ya Bang untuk harganya. Ya. Ya Bu, waktu pandemi COVID-19 ini kan apakah jumlah pembelinya berkurang seperti biasanya? Kurang lah. Kurang ya? Pengaruhnya terhadap keberlangsungan jualan kayak mana Bu? Entah untungnya kurang gitu? Iyalah kurang. Kurang ya? Jadi pengaruh sama keberlangsungan jualan Ibu seperti apa pengaruhnya? Karena konsumennya berkurang. Ya ngaruh lah. Hasilnya kurang lagi. Atau kita bisa begitu umpamanya nggak bisa gitu lah. Bagaimana keuntungan atau kerugian yang Ibu dapat selama pandemi ini? Kerugian. Ya, kerugian. Ya kerugiannya untuk menutupinya yang waktu ada kita tabungan yang lama. Menurut Ibu berapa persen dari sebelumnya sampai kemarin ke sekarang ini kerugiannya? Agak lumayan nurun lah selama COVID ini. Kira-kira berapa Jauh lah persen? pendapatan. Jauh Turun pendapatnya ya. Nah, ini kan di masa pandemi ini kan banyak nih pedagang-pedagang yang berhenti berjualan karena rugi besar ya Bu. Jadi bagaimana Ibu untuk bertahan tetap berjualan di masa pandemi ini? Karena dikurangi kita penjualan kita dikurangi. Penjualannya dikurangi. Biasanya orang masuk 10 ribuan, sekarang 6 ribuan. Gitu. Jualan sedikit aja. Jadi jumlah jualannya dikurangin ya Bu. Buat tetap jualan di sini pas masa pandemi Covid gimana caranya? Normal aja lah Kak, ngurangin duit aja pengambilan. Ngaruh juga sama pedagang lain. Ya, ibaratkan jualan orderan nurun, awak juga kena imbas ya. Jadi Abang ikutan nurun Kena gitu imbas ya. juga. Nah yang terakhir ini bagaimana harapan Ibu untuk keadaan pasar di masa pandemik ini untuk kedepannya? Maunya pandeminya cepat-cepat selesai, biar normal lagi jualan. Sama harapan kita ya Bu. Ya harapan kita juga gitu. Makasih banyak ya Bu. Hilang lah, kalau bisa. Cepat-cepat hilang ya, Bang. Kembali lagi. Terasa ya Bang? Terasa, Kak. Iya. Ya. Makasih ya Bang. Ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Ramadan Chania dari kelompok 3. Nah, selanjutnya itu adalah hasil penelitian. Kami telah melakukan wawancara kepada 5 pedagang usaha di Pasar Simpang Limur. Dan berikut ini adalah hasil penelitian dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Nah, yang pertama itu kami menanyakan bagaimana sih pendapat para pedagang mengenai keadaan pasar sebelum dan selama pandemi COVID-19 ini. Nah, dapat dilihat dari video wawancara yang telah dilakukan, terdapat 5 pelaku usaha yang biasa disebut pedagang. Nah, dari 5 orang pedagang itu, mereka semua memberikan pendapat yang sama mengenai keadaan pasar menjadi sepi selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, keadaan pasar yang sepi ini disebabkan karena para pembeli yang biasanya itu para pembeli mereka itu dari warung atau rumah makan yang selalu memberi dengan bahan yang banyak. Nah, banyak rumah makan dan warung itu yang tidak beroperasi sehingga menyebabkan para pedagang ini mengalami penurunan pendapatan. Dan semenjak pandemik ini, pasar yang mulai beraktivitas dari subuh sampai sore ini hanya ramai pembeli pada waktu pagi hari saja. Dengan pembeli rata-rata merupakan ibu rumah tangga dan menjelang siang pasar hanya didominasi oleh para pedagang. Nah,
ketika kami pergi mewawancara itu juga pada siang hari, pasar itu banyak para pedagang yang sudah mulai tutup karena memang mereka hanya menyetok sedikit dan pembeli juga sedikit dan sepi. Nah, selanjutnya itu juga kami menanyakan bagaimana sih modal yang dikeluarkan pedagang sebelum dan selama pandemi COVID-19 ini. Nah, modal itu kan merupakan harga pokok yang dikorbankan dalam sebuah usaha untuk dapat memperoleh penghasilan. Nah, modal yang dimaksud di sini adalah modal yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang akan dijual kembali kepada pembeli, membeli bahan pada distributor yang akan dijual kembali kepada konsumen atau pembeli. Nah, dari hasil wawancara yang diketahui ini bahwa harga dari distributor itu mengalami kenaikan pada masa pandemi COVID-19 ini, sehingga para pedagang kebanyakan menurunkan jumlah barang yang mereka ambil pada distributor. Nah, berbagai macam cara yang dilakukan para pedagang untuk menurunkan atau menaikkan besaran biaya diakui adalah upaya mereka untuk tetap bisa berjualan. Nah, walaupun kebanyakan dari mereka harus mengalami kerugian karena barang yang tidak laku dijual menjadi rusak dan akhirnya harus dibuang. Tetapi agar bisa berjualan, mereka harus tetap mengeluarkan modal untuk barang jualan mereka. Nah, lalu yang ketiga itu bagaimana sih pendapatan pedagang sebelum dan selama masa pandemi COVID-19? Nah, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, para pedagang mengatakan bahwa pendapatan selama masa pandemik ini menurun cukup drastis dari sebelum adanya pandemik ini. Hal ini dikarenakan selama masa pandemik, keadaan pasar itu sepi pembeli yang membuat mereka tidak bisa berjualan atau tidak bisa menjual dagangannya seperti pada masa sebelum COVID-19 ini. Nah, jadi kan untuk pendapatan itu mereka itu mengalami penurunan karena mereka mengalami kerugian yang sangat drastis karena sebelum pandemik ini ada, mereka itu pendapatannya itu bisa sampai 80% dari modal yang dikeluarkan. Tapi selama masa pandemik ini mereka hanya mungkin pendapatan yang mereka dapatkan hanya 20% atau bisa juga minus sampai minus karena mengalami kerugian. Nah, itu adalah hasil dari penelitian dari hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada 5 para pedagang di Pasar Simpang Limon, Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Puspitasari dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih strategi yang dapat dilakukan oleh pedagang pasar pada masa COVID-19. Dapat kita ketahui bahwa pedagang pasar maupun yang lainnya dapat berdampak oleh pandemi COVID-19 pada saat ini. Mereka bertahan hidup ataupun memiliki pendapatan yang menurun sehingga bahkan kebutuhan mereka bertambah, sehingga mereka memiliki cara-cara ataupun strategi-strategi untuk mereka memiliki pendapatan walaupun sedikit pada masa COVID-19 ini. Nah, mereka memiliki cara dengan yang pertama itu mereka menyiapkan stok barang itu sedikit ataupun mereka mengurangi persediaan barang sehingga tidak mengurangi kualitas produk tersebut. Dan mereka mengurangi itu untuk mempercepat perputaran sehingga mereka memiliki keuntungan walaupun sedikit dari biasanya. Nah, mereka juga memilih-milih barang sesuai kebutuhan, tidak sesuai keinginan. Dan ada juga yang mendapatkan bantuan dari saudara ataupun sanak saudara yang lain ataupun keluarga terdekat mereka untuk meningkatkan daya beli mereka sehingga produk yang mereka jual bisa mendapatkan keuntungan walaupun cuma sedikit. Nah, kemudian mereka tetap menjaga kualitas pelayanan mereka sehingga menjaga kualitas pelayanan barang juga harus diutamakan. Kemudian mereka juga yang paling utama, mereka juga menjaga hubungan baik antara pelanggan dan penjual sehingga pedagang serta pembeli tersebut tidak putus komunikasi pada saat COVID-19 untuk bertahan hidup ataupun untuk memperjualbelikan barang yang sudah mereka jual. Dan mereka juga memiliki ataupun memiliki dana walaupun cuma sedikit. Mereka bisa membuat stok barang walaupun sedikit untuk kebutuhan ataupun untuk produk yang mereka inginkan.
begitu strategi yang dapat pada pedagang pasar dilakukan pada masa COVID-19. Nah, sekarang kita masuk ke solusi pemerintah, di mana pemerintah telah memberikan beberapa solusi kepada para pedagang kecil. Salah satu contoh solusinya adalah jualan online atau metode pesan antar. Namun, tidak semua para pedagang kecil memiliki kemampuan untuk menjalankannya dan berakibat pada pendapatan para pedagang. Sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Perdagangan di awal bulan Mei 2020, terdapat penurunan omset para pedagang dengan rata-rata 39% karena sepinya para pembeli atau para pengunjung pasar pada saat pandemi COVID-19 tersebut. Belum lagi jika ada para pedagang yang terkena COVID-19 dan berakibat pada tutupnya pasar rakyat tersebut dan akan menjadi klaster baru bagi penyebaran virus COVID-19. Nah, maka dari itu, pemerintah perlu memberikan solusi kepada pergerakan ekonomi di pasar tradisional tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus kepada pasar rakyat agar tetap dapat memiliki daya saing di tengah wabah COVID-19 itu, baik dalam pengelolaan maupun pengembangan pasar di saat pandemi COVID dengan aturan pada pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu tentang perdagangan. Sesuai dengan undang-undang tersebut, implementasi dari aturan itu sebaiknya tidak boleh jadi hiasan saja, tapi perlu ada langkah konkret untuk menyelamatkan para pedagang kecil agar mampu tetap bertahan pada pasar itu. Program pemerintah untuk menyelamatkan pedagang pasar menjadi dasar utama memastikan protokol kesehatan secara ketat agar tidak ada pedagang atau pengunjung yang terpapar COVID-19. Nah, pemerintah juga harus memberikan sarana maupun prasarana pendukung seperti pengadaan bilik disinfektan, alat pencuci tangan beserta sabunnya, ataupun hand sanitizer, dan masker atau face shield kepada para pedagang. Nah, selain itu, pemerintah juga dapat memberikan alat pengecekan suhu tubuh, pengaturan suhu tubuh, kemudian pengaturan buka tutup toko seperti dengan menggunakan skema ganjil genap, pengaturan jarak dan kapasitas yang hadir, serta menambahkan personil petugas agar protokol kesehatan secara ketat itu dapat dijalankan dengan baik di pasar rakyat tersebut. Baik teman-teman, kita telah melihat penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai bagaimana sih keadaan yang terjadi sebenarnya di pasar dan juga penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Apa saja sih yang dapat meringankan para pedagang serta beberapa solusi agar para pedagang-pedagang ini dapat survive di masa pandemi ini. Kami juga mengharapkan para pedagang-pedagang tetap kuat dalam menghadapi situasi ini dan juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat selesai. Sekian video dari kami, saya Jasa Payal Niko, pamit undur diri.